Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penggantian seal shock bagian depan ya. Ini bisa dilihat untuk shock bagian depan yang kiri ini udah bocor ya. Nih bisa dilihat oli shocknya udah kemana-mana nih, udah bocor. Jadi saya mau ganti sealnya ya teman-teman. Ini untuk baut penguncinya. Ini baut tabung yang di atas sudah saya buka, nih udah saya lepas keduanya, terus as roda juga udah saya lepas, tinggal keluarin shocknya dan saya buka. Oke teman-teman, nih bisa dilihat ya, untuk tabung shocknya sudah saya lepas. Nih bisa dilihat ini udah rembes banget ya, baru ketahuan. Saya cek dulu nih, buka seal debunya. Ini terjadi bocor bisa karena umur pakai atau memang nggak sempat dibersihin, debu-debunya suka masuk ke sini dan itu mempercepat keausan si sealnya yang rusak ya. Tuh bisa dilihat ini saya lepas tuh, air semua ya, ada airnya, bisa dilihat ya, udah banyak karat dan harus dibersihin. Ternyata kotor banget. Biasanya kalau permukaan sini jarang dibersihin, jadinya masuk ke dalam, ngegesek atau bersentuhan dengan seal shocknya langsung, itu bisa mempercepat keausan dan akhirnya rembes atau bocor ya. Oke, sekarang saya mau lepas dulu tabungnya. Ini harus dibuka dulu. Saya mau keluarin dulu oli shocknya ya. Nah, saya posisikan kayak gini ya teman-teman, sambil saya buka ini penguncinya sebentar. Saya tekan kayak gini. Nah kayak gini ya, tekan, baru dicongkel si spiknya pakai obeng kecil. Nah kayak gini nih teman-teman, tuh bisa dilihat, dicongkel spiknya ya sampai keluar. Nah kayak gini ya, nih bisa dilepas nih. Nih udah terlepas ya, dan ini dia pernya. Saya mau tuang dulu nih sisa minyak shocknya sebentar ya, soalnya kotor banget. Oke teman-teman, untuk airnya atau minyak shocknya tadi sudah saya keluarin ya, yang bekasnya. Sekarang saya mau buka bottomnya, yaitu harus ngelepas baut L nih, baut L di sini nih. Nah di bawah sini ya, itu ukurannya L8 ya teman-teman kalau untuk Yamaha. Nah karena ini muter nih, kalau diginiin ikut muter, yang di dalam sini tuh harus diganjel ya teman-teman. Ini sebetulnya ada kunci khusus ya. Nih ini kan 10 ya ukurannya tuh. Nih bisa dilihat dalamnya ikut muter kalau saya putar tuh. Nih kalau saya putar dia ikut muter ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Nah cara menahannya, kalian cukup ngakalin pakai baut ini yang sudah saya bikin nih. Ini bekas baut bak CVT nih. Baut ini dipakein mur 10 2 ya, biar ngunci. Nah kayak gini ya teman-teman ya, kurang lebih panjangnya bebas sih teman-teman, ini kurang lebih 5-6 cm kayak gini. Baru penahannya kunci T nih, T8, nanti dia posisinya kayak gini. Nah kayak gini teman-teman. Nah kayak gini di dalam ya, buat nahan. Sekarang saya masukin dulu ininya nih, murnya masukin ke dalam biar bisa nahan. Masukin aja kayak gitu. Nah dia kan masuk ke lubangnya tuh, pas ya. Nah sekarang baru tahan pakai kunci 8-nya. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini dibalik, nah kayak gini, biar nggak licin, sediain lap di bawahnya. Nah kayak gini. Oke, tahan, baru kita buka. Ini yang bawahnya tahan ya teman-teman, sebentar, agak susah nih. Nah ini tahan aja pakai kaki kayak gini supaya nggak ikut muter. Nah kayak gini ya. Nah baru ini diputar teman-teman. Nah kayak gini tuh. Dan cara ini tentu saja efektif ya. Setiap kali saya buka bottom kayak gini ya teman-teman. Karena kalau dalamannya nggak ditahan, gimana caranya bisa ngebukanya? Oke kayak gitu. Sudah ya. Nah ini keluarin lagi aja bautnya. Oke sekarang sudah bisa lepas ya teman-teman. Tuh. Nah ini nggak boleh hilang, untuk baut L nya disimpan sama ringnya. Oke sekarang saya mau kuras dulu, saya mau cuci dulu, bersih-bersih dulu, baru nanti buka sealnya ya.
Nah ini bottomnya masih bagus nih teman-teman, bisa dilihat belum ada keausan di area sini. Jadi ini masih layak pakai. Cukup cuma ganti sealnya aja ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau bersihin dulu. Dan untuk ngebersihinnya teman-teman boleh pakai bensin dikucurin ke sini atau boleh pakai pembersih cairan yang lainnya nih. Nah ini dia sulingnya nih, bisa dilihat bagian sulingnya aman, gak ada karat ya, karena selalu terendam. Karena kalau misalkan minyak soknya sampai habis gitu kan, dibiarin terus-menerus, ini bakalan timbul yang namanya karat ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau bersihin dulu pakai WD aja. Nah, kayak gini dimasukin aja ke sini, disemprotin. Nah, kayak gini. Oke. Nah, dia akan bersih ya. Ini sulingnya nanti dikeluarin aja nggak apa-apa. Nih. Nih sulingnya, ini suling-sulingnya ya. Namanya. Nah, ini kan yang harus ditahan tuh ini, teman-teman. Nih, baut ini. Ini baut 10. Mana tadi bautnya? Nah kalau kayak gini kan nahan dia. Tuh. Jadi bikin yang kayak gini ya buat lepasnya teman-teman. Kalau nggak ada kunci spesial toolnya. Oke, ini pernya masih bagus. Sekarang saya mau bersih-bersih dulu, baru ganti seal shocknya. Oke teman-teman, tadi sudah saya bersihkan ya untuk tabung shocknya. Dan juga sulingnya nih, suling-sulingnya udah saya bersihin. Dan ini juga saya sudah siapin yang namanya seal shocknya nih, bisa dilihat ya. Ini seal shocknya. Terus ini ada oli shocknya ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal buka yang bekasnya nih. Nah ini yang bekasnya harus dibuka dulu teman-teman. Nih udah kotor banget ya. Nih bisa dilihat udah jelek. Spinya kita keluarin dulu. Nah ini spinya, sebentar, fokus nggak? Nah spinya kita keluarin, udah karatan nih, harus dibersihin ya teman-teman. Terus sealnya, nah ini sealnya juga, tapi untuk mempermudah saya kasih cairan WD dulu, biar lebih gampang bukanya. Oke kayak gini, hati-hati saat ngebuka, nggak boleh mencederai yang namanya pinggiran seal shocknya. Ini boleh dicongkel kayak gini ya teman-teman, tapi harus dengan perasaan pelan-pelan. Jangan dipukul dari sini, karena kalau mepet banget nih dipukulnya nih dari sini itu bisa merusak ya teman-teman. Pelan-pelan, lumayan keras nih, harus agak dipukul dikit. Tinggal dikit lagi nih. Nah, udah terbang, terpental karetnya nih, bekasnya. Tinggal congkel aja ya, congkel aja udah lepas nih teman-teman. Ini harus diganti. Oke, sekarang tinggal bersihin bagian ininya nih, dudukannya. Dikasih cairan WD atau pembersih lainnya ya teman-teman. Nah, baru dilap. Harus sampai benar-benar bersih ya teman-teman, gak boleh ada kotor. Nah di alur spinya juga ini dibersihin. Caranya pakai obeng aja diginiin. Karena kalau ada kotoran nanti nahan si spinya nggak bisa masuk. Nah kayak gitu ya. Oke sudah bersih, tinggal pasang. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi udah saya bersihkan pakai WD, sekarang mau saya kasih stempet, tapi pakai grease CVT ya. Nih biar lebih nyaman aja, nggak seret. Pakaiin grease CVT. Oke sudah. Nah ini pakai dulu asnya buat nahan aja, biar bisa diinjak kayak gini, karena sendiri nggak ada yang megangin. Terus ini sealnya juga kasih olesan tipis teman-teman. Dan sekarang saya masukkan ya, ini harus center ya teman-teman, masuknya harus berbarengan, nggak boleh miring. Dan dipastikan teman-teman ini nggak boleh kebalik nih, bisa dilihat. Ini yang bagian bawah ya, ini bisa dilihat, ini bagian bawah dan ini bagian atasnya ya, nggak boleh sampai kebalik. Dan kalau untuk seal shock itu kalau beli yang mahalan ya, yang bagusan, jangan yang murah-murah karena repot gantinya, biar awet. Oke, masukin kayak gini. Nah kayak gini,
agak ditekan nggak apa-apa dikit. Nah sekarang teman-teman ambil seal yang bekasnya nih, seal yang bekasnya. Jadi ini jangan dipukul. Kalaupun pakai palu harus pakai palu karet ya teman-teman. Karena saya nggak punya palu karet, ini dikasih bantalan aja kayak gini. Habis gitu baru boleh pukul pakai palu besi ya. Harus secara bersilang, mukulnya muter kayak gini. Perlahan-lahan sedikit demi sedikit ya, nggak boleh sekaligus. Nanti sealnya rusak. Pokoknya ini mukulnya harus mutar atau bersilang ya. Sedikit demi sedikit, nggak boleh sekaligus. Nah kita lihat lagi. Nah udah lumayan ya. Cuma belum kelihatan si spiknya, buat spiknya. Jadi ini masih butuh ke dalam ya. Secara bersilang, karena nggak boleh miring teman-teman. Oke kita lihat lagi. Nah bisa dilihat nih teman-teman, garis spiknya udah kelihatan ya. Coba saya terangin. Nih garis spiknya udah kelihatan, berarti ini udah cukup ya. Nih kita lihat lagi apakah rata atau enggak. Nah sebelah sini kurang ke bawah dikit ya teman-teman. Oke lanjut, sekarang tinggal pukul kembali biar lebih merata, karena nggak boleh miring, harus muter nih, mukulnya muter ya. Oke saya rasa sudah cukup nih, bisa dilihat teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Tadi kurang fokus, mohon maaf. Nah si alurnya udah oke, cukup, tinggal pasang spiknya ya. Oke teman-teman, dilap dulu baru pasang spiknya. Sebentar saya ambil dulu. Nah ini dia spiknya nih, kita masukin ya spiknya ya. Ini harus ditahan pakai kaki. Ini cukup pakai tangan aja kayak gini, gampang ya. Pakai tangan, masukin aja, baru tekan pakai obeng ke dalam sampai klop ke alurnya ya teman-teman. Nah kayak gini bisa dilihat nih, sampai ke alurnya ya. Kalau udah kayak gini udah pas ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau spik sudah terpasang, tinggal tabungnya dipasang lagi ya teman-teman. Nah ini dia tabungnya, masukkan. Kayak gini ya. Kalau seal baru itu klop banget, dan ini nggak nyelorot nggak melorot ke bawah, tapi seset keset tuh saat dimasukin, keset. Oke baru sulingnya kita masukin nih, suling-sulingnya masukin lagi ke dalam. Oke nah kalau udah sulingnya masuk, baru dikencengin lagi ya teman-teman, ditahan lagi pakai baut. Sebentar saya ambil dulu. Nah pakai baut ini kita masukin lagi bautnya, masukin aja ke dalam sampai pas. Nih bisa dilihat. Nah baru kita pakaiin kunci 8, tahan ya. Nah kayak gini kita tahan, kita balik. Nah kita balik kayak gini. Oke kalau sudah tinggal dikencengin lagi pakai kunci L8. Mana tadi bautnya? Nah ini dia bautnya ya, masukin. Oke kita putar sampai kencang, tapi kekencangannya secukupnya aja, nggak boleh sampai berlebihan ya teman-teman. Oke sip. Nah oke cukup ya teman-teman. Nah baru kita keluarin lagi kunci T-nya dan juga baut penahannya. Nah ini dia. Oke lanjut teman-teman, kalau sudah tinggal kita tuangkan yang namanya oli shocknya dulu deh. Nah ini dia, untuk oli shock bebas ya, mau pakai yang merek Jumbo, merek apapun itu, tapi kalau bisa yang bagusan ya teman-teman. Untuk takarannya sendiri si Mio ini saya mau kasih 65 mil ya. Jadi ini kan 100, berarti kalau segini setengahnya, ya setengahnya lebih lah. Kalau bisa sih ada gelas takar ya teman-teman. Ini cairannya warna merah, seger banget.
Oke, nah masukin aja. Saya mau masukin setengah dulu nih teman-teman. Oke, masukin setengah dulu. Nah segini tuh setengah ya. Kalau ujung sini nyampe nih, ujung sini nyampe garisnya sampai sama ujung sini, berarti itu 50% kan. Nah ini setengahnya udah. Nah sekarang tinggal lebihin aja sekitar 15 mil. Udah cukup ya segitu teman-teman untuk takarannya. Bebas sih teman-teman, kalau misalkan berboncengan sering beban berat boleh dikasih 68, karena per 5 milnya ini pengaruh banget teman-teman. Nah sisain segini, ini sisanya kurang lebih 40 mil atau 35 ya, karena saya mau pakainya 65. Oke, sekarang tinggal tutup kembali. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal masukin pernya kembali ya. Saya biasa menggunakan yang renggang itu ada di bawah, yang rapatnya di atas. Kalau yang renggang semua ya bisa bolak-balik, tapi gimana selera juga sih. Oke, masukin kayak gini. Oke teman-teman, sekarang tinggal tutup. Mana tutupnya tadi? Nah ini dia tutupnya. Ini yang ada sealnya di dalam ya teman-teman, kayak gini nih. Teman-teman harus tekan, habis gitu dikunci pakai spinya. Spinya di mana ya? Saya lupa sebentar. Oke, ini sambil ditahan pakai kaki ya. Ini masukin aja kayak gini, tapi harus sambil ditekan teman-teman. Mana spinya dulu nih? Spinya taruh sini. Nah habis gitu kita tekan. Nah sampai ke dalam, baru masukin spinya. Ini kalau bisa berdua teman-teman, karena susah banget. Saya harus minta tolong nih. Oke, minta tolong istri. Oke, makasih banyak. Nah udah ya, spinya udah masuk. Oke, sekarang saya coba tekan-tekan. Oke, sip teman-teman, nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek ya. Oke, tinggal pasang lagi ke motornya teman-teman ya. Sekarang saya bersihkan dulu, tutup, pasangin lagi tutup debunya ya. Oke teman-teman, seal debunya pasang kembali ya. Oke, sip, udah masuk ya. Tinggal pasang lagi ke motornya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pemasangan seal sudah selesai semuanya, shocknya sudah terpasang juga ya, sudah selesai. Tinggal pasang velg dan cover bodinya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.